Harga emas sepertinya harus tertahan untuk sementara waktu dengan level 2526 sedikit saja dari jarak all time high 2531. Tapi apakah problematiknya ini sudah selesai atau memang hanya sekedar profit taking ataupun mungkin relatif dengan pergerakan yang terbatas? Nah, itu yang akan kita coba lihat dari US dollar terlebih dulu dan juga nasib US Treasury Yield. Oke, seperti yang terlihat di sini, ternyata candlestick US Treasury Yield ditutup dengan bullish. Kemarin kita sudah sempat sebutkan kalaupun terjadi rebound ataupun kenaikan itu tidak mengherankan karena kita asumsikan itu adalah sebagai faktor teknis yang mana kita sudah melihat penurunan dalam 1 minggu terakhir untuk US dollar ataupun US Treasury Yield. Tapi memang kalau lihat di sini kembali lagi ya, posisinya adalah saat kita melihat dari Morningstar yang gagal kemudian dia kembali turun. Ternyata kemarin dengan ditutup bullish, berarti kalau misalkan kita lihat dari 2 candle terakhir saja, mungkin kita akan berpikir ini adalah piercing line atau yang menandakan reversal bullish. Ya, itu bisa saja terjadi atau hanya melihat dari 1 candle saja. Nah, tapi lagi-lagi kalau misalkan kita menggunakan sistem candle, maka kita bisa lihat dari candle terakhirnya yang merah ini, lalu kemudian kita asumsikan bahwa itulah black candle ataupun ya kita anggap dengan bearish candle-nya. Nah, otomatis dengan kenaikan 50% yang terlihat saat ini, kita bisa berasumsi bahwa ini adalah gejala untuk terjadinya reversal bullish kalau memang itu yang terjadi penembusan di atas, atau dia hanya sekedar pullback lalu kemudian siap-siap untuk kembali tertekan. Nah, itu sebabnya kalau lihat dari gejalanya, seperti biasa juga kita tinggal padukan dengan high dari candle sebelumnya. Jadi kalau lihat dari sini, kelihatannya kita masih punya harapan bahwa kenaikan ini hanya bersifat temporary. Nah, otomatis kalau misalkan pun nantinya akan terjadi lonjakan, anggaplah candle yang sedang terbentuk ini akan menciptakan spike sampai ke level tertingginya. Yang kita harapkan kemudian adalah candlestick nanti akan tertutup dengan pola candle bearish kembali atau shooting star. Jadi ceritanya tail kemungkinan akan spike, lalu kemudian berbalik turun, dan akhirnya ditutup dengan short body candle seperti demikian. Nah, kalau ini yang terjadi teman-teman, berarti kenaikan persis dengan teorinya adalah bersifat sementara. Kemudian besok hari kemungkinan kita akan kembali dapatkan tekanan turun untuk US Treasury Yield. Begitu pula kalau yang terlihat dari US dollarnya. Jadi kalau misalkan terlihat di sini, kondisinya juga sama, relatif dengan pantulan. Dan kemarin pun kita sudah sempat singgung terkait dengan keberadaan support trendline ini, dan kemudian dia terjadi pantulan. Nah, pantulan ini juga jangan diharapkan bahwa dia akan sangat menguat ya, karena posisinya balik lagi dengan long black candle, berarti kita asumsikan 50% real body candle, lalu kemudian dengan teori yang sama atau cerita yang sama, kita asumsikan spike ataupun kenaikan hanya berlangsung singkat dan akhirnya terjadi penurunan lanjutan. Kenapa? Karena secara dasar fundamental sama sekali tidak ada perubahan dan kita tidak melihat data ekonomi yang terlampau signifikan tadi malam. Walaupun data durable goods order itu menunjukkan data yang lebih tinggi daripada ekspektasi ataupun bahkan previousnya. Nah, tapi kenyataannya adalah data tersebut tidak menyinggung terkait dengan kemungkinan Fed akan menunda pemangkasannya. Jadi kalau lihat dari statement-statement yang ada, Mary Daly ataupun dari pejabat Fed yang lainnya kecenderungan tetap mendukung dengan potensi pemangkasan tersebut. Oke, berarti kalau begitu kita asumsikan level tertingginya mungkin kita batasi saja 101.50, sementara yang terendah ataupun yang terdekat itu adalah areal resisten yang cukup hanya sekitar berselisih 0,1 saja, yaitu di 100.99. Selama dia tidak tembus di level resisten yang kedua, maka kita asumsikan dia masih tetap dalam technical bearish. Jadi artinya reboundnya hanya bersifat sementara. Di satu sisi kalau kita lihat dari pergerakan pound sterling, juga terlihat dari gejalanya adalah ditutup dengan bearish. Oke, berarti ini sepadan dengan apa yang terjadi pada sisi technical dari US dollar. Karena US dollarnya cenderung menguat untuk sementara waktu atau rebound secara teknis, berarti profit taking juga akan menaungi ataupun membayangi pound sterling. Nah, Anda bisa lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 candle bullish berarti sangat wajar dengan penutupan bearish kemarin, dan kita asumsikan adalah peluang untuk terjadinya koreksi ataupun profit taking. Dan di grafik H4-nya sangat jelas. Kemarin saya sempat memberikan gambaran bahwa yang terjadi dalam spike ataupun kenaikannya kurang lebih kita sudah melihat dengan wave kelima. Jadi disadari atau tidak, puncak dari kenaikan kemarin terhenti atau tertahan di 1.3229. Kemudian penurunan ini mungkin kita bisa saja menyimpulkan ini wave A. Berarti kita akan tunggu spike berikutnya sebagai wave B dan diharapkan mungkin maksimum sebagai double top ataupun di bawah double top.
dan kemudian dia turun sebagai wave C. Nah, itu berarti masih ada peluang untuk melakukan sell dan juga digambarkan dengan RSI yang sudah overbought. Nah, posisi ini berarti mendukung untuk potensi penurunan ataupun swing low. Nah, tapi hati-hati teman-teman. Bisa saja yang kita maksud dengan wave A tadi justru yang terlihat itu adalah kita asumsikan ini masih bagian dari wave A. Jadi, kalau misalnya kita lihat 5, kemudian ini adalah A. Nah, berarti otomatis akan ada swing high lagi sebagai wave B sebelum akhirnya ditutup dengan wave C yang kita perkirakan mungkin akan menyambangi kembali area 1.3110 ataupun 1.3070-an. Tapi pada intinya adalah saya akan tetap mengincar sell selama tidak tembus 1.3229 dan berarti stop loss saya akan berada di atasnya sekitar 30 ataupun 50 poin. Switch strategi menjadi buy silakan kalau misalkan betul-betul dia confirm tembus di atas 1.3250 atau kalau misalkan penurunan itu tertahan atau terjegal di zona 1.304 ataupun 1.307. Kita asumsikan penurunan bisa sewaktu-waktu turun secara cepat ataupun secara ekstrim. Sementara untuk crude oil, kelihatannya kita masih tetap mendukung bullish karena faktor geopolitik juga masih tetap menaungi atau membayangi. Dan lagi-lagi teman-teman, saya ingatkan bahwa posisi dari kondisi geopolitik belum serta-merta menekan ataupun mendorong kepada tingkat permintaan safe haven. Jadi saya tidak lihat alasan yang cukup benar bahwasanya emas akan naik karena safe haven, tapi untuk sementara waktu crude oil lah yang sangat sensitif terhadap perkembangan geopolitik. Oke, berarti dengan demikian kita akan lihat 78 ataupun bahkan 80.60 itu akan kembali diuji. Nah, untuk saat ini level high itu tertahan di 77.25. Pada dasarnya kalau lihat ini kita asumsikan double bottom masih oke, tapi neckline-nya masih cukup jauh ya. Dan itu adalah di zona 80.60-an. Sementara untuk grafik keempatnya, saya tarik saja Fibonacci retracement dari bottom. Dasarnya 7148 dan tertinggi 77.60. Jadi skenario dasarnya adalah Anda bisa pilih opsi buy-nya di antara level 23,6%, itu adalah 76.16, atau 38,2% di 75.26, atau di 50% di 74.54. Nah, berarti saya asumsikan seperti ini. Nah, sementara kalau misalkan pun terjadi katakanlah break area resisten, maka yang paling penting adalah pastikan dia betul-betul tembus FR 0%, yaitu 77.60. Kalau itu yang terjadi, Anda boleh langsung follow buy dengan target potensial adalah 80.20. Ya, ada area penyangga, itu adalah di 78.60. Jadi, kalaupun naik, hati-hati di 78-nya. Tapi saya rasa itu akan sangat mudah untuk ditembus selama geopolitiknya masih membayangi. Nah, tapi Anda akan harus untuk strategi sell sebaiknya kalau misalkan terjadi penembusan ataupun penurunan di bawah 73.80. Jadi selama ini tidak terjadi atau tidak terdapat penurunan di bawah 73.80, Anda diperkenankan tetap untuk mempertahankan posisi buy. Sementara untuk gold, kondisi dari H1 terlihat untuk pagi ini adalah hal yang mungkin terjadi dalam waktu cepat dan singkat. Karena head and shoulder terjadi karena kemarin juga kenaikan relatif tertahan 2526. Lalu kemudian tadi pagi swing high tertahan di 2517 ya. Sementara rebound tadi malam yang paling terakhir itu sebelum penutupan sesi New York tertahan di 2522. Jadi kalau lihat seperti ini berarti ini bagian left, ini bagian head, dan inilah bagian right shoulder. Nah, seperti yang Anda lihat ini neckline-nya dan itu sudah tembus sejak tadi pagi opening langsung dia turun di bawah 2513. Jadi kalaupun misalkan teman-teman merasa tertinggal, selama nantinya kalau ada rebound, kita asumsikan rebound tersebut mendekati 2513 atau tetap di bawah garis merah ini, dan itu berarti 2515, Anda masih tetap bisa melakukan sell. Jadi asumsi saya adalah dia akan retrace, itu akan retest ke area sell ataupun ke area neckline, lalu kemudian dia lanjutkan penurunan. Hati-hati. Targetnya cukup dekat teman-teman, karena potensi ketinggian dari area high ataupun dari bagian head ke neckline itu hanya berkisar sampai ke 2498. Saya asumsikan mungkin area support kita 2496, 2498 yang ada di area merah ini, itulah juga sama dengan area target dari head and shoulder jangka pendek. Nah, artinya kalau memang ternyata penurunan tersebut sudah sampai ke 2496, 2498, jangan menahan sell. Karena yang dikhawatirkan dia akan kembali retrace ataupun rebound. Nah, sementara opsi sell bisa kembali terbuka kalau dia betul-betul tembus 61,8%. Ya, dan itu adalah 2491. Saya asumsikan penurunan ini kalaupun misalkan berlanjut, maka saya targetkan areal-areal di sini, teman-teman.
dan itu berarti kisaran 2488 sampai 2474. Ini dengan asumsi bahwa kenaikan yang sebelumnya terjadi di sisi kiri dan kurang lebih digambarkan dengan sisi ini, maka kemudian akan terjadi recover ataupun penurunan yang seimbang ataupun setimpal, sehingga kita asumsikan good demand ataupun strong demand. Anda bisa prefer untuk siap-siap buy itu adalah di kisaran yang ini, dan itu adalah di zona 2470, 2475 yang kita perkirakan sebagai zona demand yang paling kuat. Boleh nggak saya melakukan buy di kisaran 61 dan juga 50%? Boleh. Secara teknis, areal antara 50% dan 61,8% itu merupakan areal golden atau golden area yang kita pertimbangkan untuk demand yang mungkin saja akan mendorong kembali harga kembali ke 2.500-an. Tapi ingat, stop loss-nya harus ditambah atau dipasang di bawah 2491. So, preferable kalau misalkan Anda ingin lakukan buy di antara 50% dan 1,8%, saya sarankan ambil posisi di 2488, 2492. Lalu kemudian stop loss-nya sebaiknya dipasang di bawah 2483. Ini untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk bahwa dia masih ada swing low sampai 2470. Dan kemudian perhatikan nanti malam, hanya ada data CB Consumer Confidence. Kalau memang datanya lemah, it's okay, Anda boleh pertahankan buy. Tapi kalau datanya relatif kuat, mau tidak mau Anda harus skip. Dan juga kemungkinan cut loss terlebih dulu. Nah, dampaknya dalam minggu ini kita masih tetap menantikan terkait dengan data yang lebih penting di hari Kamis dan Jumat. Karena tidak terlihat data ekonomi lain, sehingga kalau lihat dari grafik daily, inilah yang menyebabkan kenapa kita memutuskan untuk sell untuk hari ini, karena ditutup dengan shooting star. Kemudian, yang terpenting lagi, kembali lagi dengan potensi dari candlestick bullish yang sempat terjadi, dan kita asumsikan 50% middle body. Lagi-lagi kita bermain dengan candle, dan itu berarti alasan saya tepat untuk menahan ataupun memperkirakan di kisaran 2490, 2495 untuk exit strategi dari sell, kemudian pertimbangkan untuk zona buy dengan asumsi bahwa koreksi hanya bersifat sementara. Dan ingat, potensi terakhirnya adalah kita masih tetap dalam zona ascending triangle yang kemungkinan masih tetap mendorong bullish kembali.